Shalom, salam damai, sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mewakili majelis jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat GKJW Jemaat Surabaya. Selamat mengikuti ibadah bersama keluarga terkasih secara online. Kiranya kesehatan dan kekuatan ada pada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima, masih dalam kondisi keprihatinan akan pandemi virus corona yang sampai sekarang belum selesai. Kita juga mendukung program pemerintah yang ada, karena semua bertujuan demi kebaikan bersama, serta menekan penyebaran virus corona. Marilah kita dengan kesungguhan hati berdoa dan berharap pada Tuhan agar kondisi saat ini segera pulih kembali. Sebagai warga yang tunduk kepada pemerintah, kita juga mendukung anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah saja, serta membatasi aktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, kita patut bersyukur diperkenankan Tuhan bisa membangun ibadah minggu ini bersama keluarga kita masing-masing dengan mengikuti panduan ibadah secara online. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah yang kudus dengan kesungguhan hati. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat yang pertama. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, bersama-sama kita mengambil saat teduh. Pertolongan dan berkat yang senantiasa kita terima, sungguh datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, bahkan kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, kiranya turun atas kita semua. Amin. Bapak Ibu disilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama mengawali ibadah kita saat ini dengan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 59 dan 60. Kisah Rasul pasal 7 ayat 59 dan 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka."
Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Demikianlah keteguhan, kedewasaan iman Stefanus sungguh sangat luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan seperti itu masih bersedia untuk memberikan pengampunan, sehingga hal ini patut kita jadikan teladan. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 309, Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sungguh sangat bersyukur diberi anugerah keluarga oleh Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang sangat memperhatikan kita, yang sungguh senantiasa siap untuk menolong kita. Ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak-anak, ada saudara, bahkan sahabat-sahabat kita. Merekalah orang yang sungguh mengasihi kita dan bersedia untuk menolong kita. Sekalipun mereka juga sering kecewa atas sikap dan tindakan hidup kita. Oleh karena itu, bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kasih-Mu luar biasa nyata. Di tengah-tengah kehidupan kami lemah, di tengah-tengah kehidupan kami tidak berdaya, di tengah-tengah kehidupan kami putus asa, di tengah-tengah kehidupan kami berkekurangan, ada orang-orang yang luar biasa setia, membantu dan menolong kami. Orang-orang tersebut adalah istri kami, suami kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, bahkan sahabat-sahabat kami. Merekalah Tuhan, orang yang sungguh luar biasa, menolong, menopang setiap kesulitan kehidupan kami. Sekalipun kami sering mengecewakan mereka lewat sikap dan tutur kata kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Terlebih dalam suasana yang penuh ketakutan, penuh kekhawatiran adanya virus corona ini, kami bersyukur atas keluarga yang senantiasa menopang kami. Teguhkan kami Tuhan, agar kami mampu hidup bersama dengan mereka, penuh damai dan sejahtera-Mu. Inilah Bapa, doa dan syukur kami, sepenuhnya kami sampaikan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama kita dengarkan berita anugerah dari Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Biarlah doa sang juru Mazmur ini juga menjadi doa kita semua. Amin.
Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran. Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan menerima pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami saat ini dapat membangun ibadah hari Minggu 10 Mei 2020. Bersama keluarga di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Peristiwa Paskah yang sudah kami lalui bersama kiranya menjadikan iman percaya kami semakin kuat. Dalam kondisi keprihatinan saat ini, kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami memerlukan kekuatan dan kesabaran. Kiranya firman yang akan kami baca dan kami renungkan menjadikan kami semakin kuat di dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini dan yang akan datang. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Sunardi, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan berkati dengan segala hikmat, sehingga apapun yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu, sehingga kami bisa menjalani firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bisa menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, dan kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Yang demikian pernyataannya. Janganlah gelisah hatimu.
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, pada saat ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan tentang percaya dan mengeluarkan buah. Percaya dan mengeluarkan buah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, Pak Dermo dikenal sebagai sosok yang sangat aktif di sebuah jemaat. Hampir setiap kegiatan yang dilakukan dalam jemaat tersebut selalu ada Pak Dermo. Sepertinya di jemaat tersebut tak ada orang lain yang semampu dan serajin melebihi Pak Dermo. Lebih-lebih kerajinan Pak Dermo sudah berlangsung belasan tahun lamanya. Selain itu Pak Dermo juga sangat senang menolong orang lain, warga gereja, sehingga wajar kalau seluruh warga gereja sangat kenal dengan Pak Dermo. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita diminta pendapat tentang Pak Dermo, maka semua warga jemaat itu sepakat bahwa Pak Dermo adalah orang yang baik, orang yang sangat setia dalam pelayanan, bahkan orang yang sangat luar biasa bertanggung jawab
kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, rupanya tidak banyak yang tahu bahwa ternyata Pak Dermo memiliki konflik yang sangat tersembunyi dengan Pak Lamis. Ketika konflik itu diketahui oleh majelis jemaat, maka Pak Dadap diutus oleh PHMJ untuk mengadakan pendekatan baik kepada Pak Dermo maupun kepada Pak Lamis, agar mereka berdua dapat rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalannya dengan baik, bahkan saling mengampuni dan saling menerima. Setelah beberapa kali dilakukan pendekatan, Pak Lamis melunak hatinya sehingga siap berdamai dengan Pak Dermo, bahkan bersedia untuk minta maaf bila dianggapnya bersalah. Sebaliknya, Pak Dermo sama sekali tak bergeming, hatinya membatu, sehingga ia tetap bersikeras untuk berpindah gereja. Sekalipun ada banyak orang yang memberikan nasihat, dia tetap pada pendiriannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, sebuah pertanyaan sederhana yang bisa kita gumuli bersama. Pak Dermo yang selama ini bertahun-tahun sangat aktif dalam berbagai pelayanan dan kegiatan gereja, apakah benar ia sudah hidup bersama dengan Kristus? Sekali lagi, apakah Pak Dermo ini ia sudah hidup bersama dengan Kristus? Sebenarnya tidak mudah memberi jawaban, karena penilaian kita terhadap sesama selalu terbatas, sehingga berpotensi salah. Namun melihat dari kekerasan hatinya, sehingga menutup pintu untuk rekonsiliasi dan pengampunan kepada Pak Lamis, setidaknya menolong kita semua untuk memberikan penilaian. Sampai pada saat ini ia tidak mau mengampuni Pak Lamis. Ia belum hidup dalam Kristus, sebab tetap bersikap untuk segera pindah ke gereja lain. Jikalau ia sudah hidup sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, tentu nilai keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus tersebut akan terpancar pada keputusan hidupnya, yaitu ada kesediaan untuk berlapang dada dan mau menerima dengan sukacita serta dengan tulus hati, menerima kembali kehadiran Pak Lamis dalam hidupnya. Aktivitas begitu banyak yang telah dilakukan oleh Pak Dermo selama bertahun-tahun di jemaat. Apakah itu bukan bentuk kecintaannya kepada Tuhan Yesus Kristus? Bisa panjang penjelasannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, warga jemaat sangat giat dalam berjemaat. Bisa disebabkan ada berbagai alasan. Misalnya, A, di rumah sudah tidak lagi repot, artinya punya banyak waktu. B, hobi, senang kalau bertemu dengan banyak orang, sehingga rajin membangun persekutuan dan berkegiatan. Merasa menjadi kewajibannya. D, menghayati kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga terpanggil ikut serta menghidupi jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku terkasih, dapatlah dipastikan bahwa penyebab Pak Dermo aktif di jemaat bukan karena alasan D. Kok bisa? Iya. Kalau seorang menghayati secara mendalam kasih Tuhan Yesus Kristus, maka akan terpancar dalam hidupnya keteladanan Tuhan Yesus Kristus, termasuk keputusan yang diambilnya, yakni penuh kasih dan pengampunan di dalamnya. Bagaimana mungkin ada kasih ketika hatinya beku sehingga menutup memberi maaf, memberi pengampunan kepada Pak Lamis? Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku terkasih, oleh karena itu Kisah Rasul
pasal 7 ayat 59 sampai 60, yakni seruan yang disampaikan oleh Stefanus yang sedang diambang kematian. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kiranya ini dapat masuk dan dicerna oleh hati Pak Dermo. Dengarkanlah, iya, tetapi dihayati sama sekali tidak. Apakah di jemaat ini, di antara yang ikut dalam ibadah saat ini, adakah yang bertipe seperti Pak Dermo? Atau bahkan lebih parah dari itu? Padahal ketika Pak Dermo masih aktif dalam pelayanan di jemaat, seringkali ia mengatakan dengan penuh kebanggaan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, Allah yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Kalimat itu diucapkan dengan penuh keyakinan dan kebanggaan. Layakkah dia yang keras hatinya dan tak mau mengampuni sesama, lalu dapat disebut orang percaya yang mengeluarkan buah, serta berharap sudah bersiap untuk masuk ke surga yang disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku semua, kedekatan hati pada Tuhan Yesus Sang Gembala Agung sungguh memberi kekuatan iman kepada Stefanus, baik dalam menghadapi tantangan hidup, bahkan dalam menghadapi kematian sekalipun. Dia tetap teguh bersikap penuh pengampunan terhadap mereka yang membencinya, mereka yang menganiaya, bahkan mereka yang membunuhnya. Kedalaman iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang dimiliki oleh Stefanus sungguh menjadi pondasi yang kokoh untuk berhadapan dengan dunia dengan segala macam tantangan dan pergumulannya. Pondasi yang sangat kuat ini mendapat penyempurnaan jaminan dari Tuhan Yesus Kristus bahwa Ia telah menyediakan tempat untuk mereka yang setia kepadanya sampai akhir hayat. Stefanus sungguh menjadi orang yang percaya dan mengeluarkan buah yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan kita semua? Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, oleh karena itu, agar kita tidak berkhayal dalam iman yang semu, berbuih-buih bercerita tentang pengorbanan Stefanus, atau merasa diri sebagai umat tebusan dan berhak atas jaminan keselamatan, bahkan hidup yang kekal atas kelekatan dengan Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya dicek dulu isi pikiran dan hati kita masing-masing saat ini. Sekali lagi, sebaiknya dicek dulu isi pikiran dan hati kita masing-masing saat ini. Kenyataannya, seringkali ada kesempatan untuk berdamai, rekonsiliasi dengan sesama kita, tetapi kita tetap pada pendirian, mengeraskan hati, tidak bersedia untuk memberi maaf. Jika masih demikian hidup kita, sebenarnya kita tidak lebih baik daripada Pak Dermo. Tetapi GR menjadi pengikut Kristus yang sangat setia. Oleh karena itu sungguh tidak mudah dapat hidup penuh percaya, penuh iman, dapat mengeluarkan buah yang baik. Kita semua seharusnya lebih belajar lagi dari prinsip hidup Tuhan Yesus Kristus, yakni datang bukan untuk melayani, datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Bukan meninggikan diri, tetapi merendahkan diri. Kita juga perlu belajar dari prinsip hidup Stefanus yang senantiasa membuka hati untuk pengampunan atas kesalahan orang lain yang membencinya, menganiayanya, bahkan membunuhnya. Hanya dengan cara demikian kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya, penuh iman, dan dapat mengeluarkan buah untuk kebesaran dan kemuliaan namanya. Amin. Bersama-sama kita mengambil saat teduh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama membarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui berkat yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam kesempatan ini, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan. Sebagai dasar dalam mempersembahkan, mari kita baca bersama dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan berhartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bersama dengan kita menyerahkan persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292 ayat yang pertama. Tabuh kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah kembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita satukan hati dan iman untuk doa syafaat. Nanti kita akhiri bersama-sama doa Bapa kami, kita pujikan bersama. Mari kita satukan hati dan iman untuk berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas pemberitaan firman-Mu. Secara khusus, keteguhan iman Stefanus yang sangat luar biasa, memberikan ruang pengampunan atas orang yang membencinya, orang yang menganiayanya, bahkan orang yang membunuhnya. Sungguh patut dijadikan teladan dalam hidup kami semua, agar kami menjadi orang percaya yang mengeluarkan buah. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami bersama menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan kami, sekalipun persembahan kami jauh dari berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Namun Tuhan kiranya menerima dan menjadikan itu semua sarana kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan semakin diberkati oleh Tuhan. Kini kami juga berdoa
Untuk anak-anak kami yang masih kecil, anugerahkan pertumbuhan yang baik, yang berkebutuhan khusus, diberikan pemulihan berkat oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah lama merindukan momongan, Engkau juga menganugerahkan pergumulan-pergumulannya tersebut. Kini anak-anak kami yang masih ada di bangku pendidikan, yang saat ini sedang sekolah di rumah karena virus corona ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, sampai SMK, dan perguruan tinggi diberkati oleh Tuhan. Bapa yang di surga, kami serahkan pergumulan pemuda-pemudimu terkait dengan masa depan, bahkan pendamping hidupnya. Tuhan anugerahkan pekerjaan yang baik, pendamping yang seiman dan sepadan baginya. Kini kami berdoa untuk setiap orang tua diberkati oleh Tuhan, agar setiap orang tua mampu membiayai setiap kebutuhan pendidikan anak-anak kami, bahkan anugerahkan kemampuan untuk mendampingi iman anak-anak kami menjadi semakin dewasa. Bapak Ibu yang sudah adioswo, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, anugerahkan senantiasa sehat, sekalipun usia terus bertambah, hidup senantiasa penuh syukur. Kini kami bersukacita bersama dengan Bapak Ibu yang berulang tahun pekan ini. Baik ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, Engkau semakin memberkati. Terima kasih Tuhan. Kini kami bawa pergumulan Bapak Ibu yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, satu persatu kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami rindu tumpangan tangan, kuat kuasa darah dan beliau Yesus Kristus yang luar biasa ajaib, senantiasa Engkau anugerahkan untuk menjadi sumber kekuatan dan pemulihannya. Sebab kami yakini bagi-Mu Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Oleh karena itu upat dan upaya yang telah dilakukan diberkati oleh Tuhan untuk semakin mempercepat proses pemulihan kekuatan dan kesehatannya. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas anugerah pekerjaan daripada-Mu. Kami yang ASN, kami yang TNI Polri, kami yang pegawai swasta, kami yang wira swasta, kami yang olah keterampilan, kami yang pekerja serabutan, kami yang pensiunan, semua diberkati oleh Tuhan, supaya kami tidak lagi berkekurangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini diberkati oleh Tuhan. Terlebih dalam suasana virus corona ini, Engkau memberkati pelayanan gereja-gereja tersebut lewat renungan online, ibadah online dan seterusnya. Kini kami berdoa untuk pelayan di GKJW Jemaat Surabaya ini, mulai dari pendeta, penatua diaken, komisi, pokja, pengurus blok, pengurus kelompok, bahkan seluruh karyawan gereja diberkati oleh Tuhan, seluruh pelayanan kami. Kami berdoa untuk seluruh para pimpinan bangsa negara ini, mulai dari Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, pejabat tinggi. Tuhan Kau berkati mereka yang saat ini menyatukan hati, menyatukan pikiran, meluangkan waktu untuk ikut serta mengambil kebijaksanaan dalam rangka mengatasi virus corona ini. Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa untuk para gubernur, terlebih gubernur Jawa Timur dan wakilnya diberkati oleh Tuhan. Anugerahkan senantiasa sehat beserta dengan seluruh stafnya agar mampu membuat kebijakan yang membawa kehidupan kami senantiasa merasakan sukacita. Khusus kami berdoa untuk kota Surabaya, Ibu Wali Kota dan wakilnya, seluruh stafnya diberkati Allah
anugerahkan kekuatan kesehatan, kemampuan, ikut serta menanggulangi virus corona ini. Bahkan kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia diberkati, hidup senantiasa disiplin, patuh akan peraturan pemerintah ini, sehingga penyebaran virus corona bisa segera diakhiri. Terima kasih Tuhan. Kini kami serahkan seluruh pergumulan-pergumulan kehidupan kami dalam tangan-Mu, sebab kami tahu bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Inilah Bapa, doa dan syukur kami sampaikan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita akhiri ibadah kita saat ini. Oleh karena itu semuanya disilakan berdiri. Bersama kita akhiri ibadah kita saat ini, dan kita bersama-sama melanjutkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dianugerahkan oleh Tuhan, seharusnya dengan penuh setia. Sebab Tuhan juga setia dalam kehidupan kita semua. Sekalipun Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu berwarna biru, terkadang diliputi oleh awan yang tebal. Namun Tuhan senantiasa berjanji untuk memberikan kekuatan kepada kita semua hari demi hari, sehingga kita mampu melanjutkan kehidupan ini dengan penuh kemenangan, sukacita dan kekuatan daripadanya. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Masing-masing kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan senantiasa memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat 300. Andaikan Yesus kau bukan milikku. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan damai sejahtera, haleluya. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan damai sejahtera, haleluya. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan damai sejahtera, haleluya. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan damai sejahtera, haleluya. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan damai sejahtera, haleluya. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan damai sejahtera, haleluya. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan damai sejahtera, haleluya. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan damai sejahtera, haleluya. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan damai sejahtera, haleluya. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan damai sejahtera, haleluya. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan damai sejahtera, haleluya. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan damai se
bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2020 telah selesai. Tetap semangat dan tetap berharap pada Tuhan. Selalu menjaga kebersihan dan memakai masker bila keluar rumah. Kiranya Tuhan yang penuh kasih memberkati kita dengan kesehatan dan melindungi kita dari virus corona. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.